tentu partai tidak akan memberikan rekomendasi kepada kader atau siapapun yang dicalegkan kalau memang caleg itu tidak bisa memberikan kontribusi. Ya. Kontribusi ini bukan hanya kepada partai, tapi kepada bangsa. Lebih khusus kepada daerah pilihannya. Kebetulan saya kan di Banten 3 kan. Dan memang sejak awal di saat saya memang diperintahkan maju sebagai caleg, saya minta kepada partai saya, saya ingin sekali tetap di Dapil Banten. Ada 2 alasan, karena saya merasa tugas saya belum selesai. Dan kemudian saya sengaja memang meminta kalau bisa saya ada di Komisi 10. Nah, mitra kerja Komisi 10 ini pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, juga perpustakaan nasional. Nah, di aspek itulah Banten itu masih kurang. Kalaupun kita lihat rasio pendidikan, mungkin lebih banyak ada di Tangerang Raya dibanding di wilayah lain. Kemudian misalnya pariwisata Banten itu potensinya besar. Cuman memang infrastruktur waktu itu tidak ditunjang. Nah, alhamdulillah pemerintah pusat memberikan Banten itu jalan tol Serang Panimbang. Itu memang untuk menunjang kawasan khusus ekonomi khusus di Tanjung Lesung. Namun sesungguhnya dengan dibukanya tol ini, 2 kabupaten yang memang terbelakang atau dalam tanda kutip masih daerah kemiskinan, yaitu Pandeglang, Lebak, itu akan terbuka. Nah, artinya memang disinilah partai memberikan tugas kepada kami untuk mewakili daerah pemilihan agar bisa melanjutkan apa yang memang telah kita lakukan. Sebetulnya intinya itu, gitu. Artinya cukup banyak PR juga Pak Haji saat ini. Ya, untuk daerah Banten, dapil saya saja cukup banyak PR. Ya. Apalagi misalnya dapil yang lain, misalnya seperti Pandeglang, Lebak, Cilegon, Serang, segala macam. Nah, itu memang harus ditata. Cuman memang tidak mungkin satu anggota itu bisa mewakili satu dapil. Misalnya saya Banten ada 3 dapil. Banten 1 yaitu daerah Pandeglang, Lebak sana, 2 ada di Kabupaten Serang. Nah, saya memang ada di Tangerang Raya. Secara populasi Banten itu hampir 8,8 juta DPT. Nah, 54% itu ada di Tangerang Raya. Nah, jadi Tangerang Raya itu mungkin hampir sekitar 5 juta. Nah, jadi disitulah kita memberikan kontribusi. Saya bersyukur misalnya sebagai anggota DPR RI, di mana Kementerian Pendidikan punya program misal PIP, yaitu program Indonesia Pintar, beasiswa. Kemudian saya juga bersyukur ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu untuk mahasiswa. Nah, alhamdulillah dengan bantuan dari pemerintah ini sangat membantu sebagian besar masyarakat yang memang pada waktu itu terdampak pandemi. Nah, jadi artinya ya memang tidak bisa seluruh, karena saya mempunyai hak aspirasi dalam tanda kutip, kuota saya itu setiap tahun tuh 25.000 orang untuk SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian untuk mahasiswa 500 orang. Alhamdulillah sejak 2019 beberapa kampus bahkan sudah wisuda. Nah, itu membuat saya juga bangga, bahagia, walaupun itu bukan anggaran dari kami, itu anggaran pemerintah yang bisa kami salurkan melalui jalur aspirasi. Nah, artinya Banten ini harus segera mengejar ketertinggalannya dengan potensi yang besar. Nah, kembali lagi, inilah momen saya ditugaskan lagi oleh partai untuk meneruskan perjalanan politik di Provinsi Banten, khususnya di Banten 3 ini. Jadi intinya seperti itu. Sejauh ini proses perjalanannya sendiri seperti apa Pak Haji? Ini kan artinya kalau ngelihat dari sosial media Pak Haji, udah sering berkunjung, bertemu sama masyarakat, bertatap muka segala macam. Ini ya, alhamdulillah. Mungkin begini, kalaupun dikatakan kita kunjungan, itu sebetulnya bukan hanya pada masa kampanye ini. Ya, sejak saya dilantik menjadi anggota DPR RI dan dapil saya, di mana ada sebutan Kundapil, ada reses, itulah wilayah-wilayah kunjungan kita. Kita mendengar aspirasi, menyampaikan aspirasi. Nah, jadi sekarang ini sebetulnya dalam tanda kutip bukan hanya spesifik melakukan kampanye total, tidak. Saya dengan beberapa teman sudah melakukan kampanye dari sejak kita dilantik menjadi anggota DPR. Nah, memang wilayah yang lain, karena kebetulan saya sengaja pakai baju ini,
saya dipercaya menjadi ketua tim pemenangan daerah Provinsi Banten. Itu membuat saya harus memperluas jangkauan. Kalau kemarin kan saya hanya fokus di Tangerang Raya, tapi sekarang karena tugas saya sebagai tim pemenangan daerah, saya harus memperluas. Ini membuat juga ya dalam tanda kutip sebetulnya simpul saya, relawan saya yang dulu masih ada, itu bergerak lagi. Jadi artinya sulit bagi kita melakukan kampanye hanya pada saat 3 bulan saja, itu sangat sulit. Nah kebetulan kami sebagai anggota DPR RI sudah melakukan perjalanan turun ke bawah melalui mekanisme Kundapil dan reses. Nah itulah ajang bagi kita sebetulnya dalam tanda kutip melakukan sosialisasi dan juga kampanye. Jadi sebetulnya udah lama ya. Saya bersyukur misal 2019 saya adalah peraih suara terbanyak di Provinsi Banten, hampir 275.000. Itu 2019. Apakah sekarang bisa mencapai itu? Tentu akan terjadi penurunan. Karena apa? Sekarang ini yang turun juga lebih banyak. Istilahnya nih, dapil saya ini dapil neraka nih. Tapi ya dalam tanda kutip, saya yakin untuk melanjutkan perjalanan di DPR, insya Allah akan bisa saya lanjutkan. Gitu. Oke. Pak Haji, terkait ini Pak Haji, mungkin menuju debat di ketiga ya, tanggal 7 Januari 2024 nih, menurut Pak Haji sendiri apa ya bisa dibilang sosok pemilihan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri yang kita tahu adalah beliau tuh lebih yang merakyat, terus rajin belusukan dan tahu masalah-masalah apa yang menjadi kendala di masyarakat segala macam untuk rakyat, terus dan cari solusinya juga untuk permasalahan rakyat. Apakah Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa jadi harapan rakyat ke depan? Bagi saya Ganjar Mahfud ini pasangan ideal. Ya. Ganjar itu mempunyai basic ilmu pemerintahan yang sangat kuat. Ya. Dia pernah menjadi anggota legislatif, kemudian dia juga bukan dia pribadi tapi banyak dengan teman-teman menyusun berbagai macam undang-undang tentang pemerintahan. Dan beliau juga 10 tahun menjadi gubernur. Artinya secara kepemerintahan dia sangat paham. Nah ingat, ini negara, ya, ini kembali negara. Negara basicnya adalah ilmu kepemerintahan. Di situ ada manajemen tentang kepemerintahan. Nah ditunjang lagi dengan Pak Mahfud yang pakar dalam bidang hukum. Kita sudah sangat tahu derap langkah, jejak rekam Pak Mahfud ini bagi saya luar biasa bagi saya. Mungkin memang sebagai Menko, zaman beliau lah Menko itu bisa memberikan gebrakan-gebrakan yang agak berbeda gitu loh dibanding Menko-Menko yang lain. Cuman mungkin karena setiap manusia itu kan mempunyai latar belakang berbeda-beda. Nah kebetulan Pak Mahfud ini adalah pakar hukum kan, dia paham tentang hukum. Jadi apapun yang dia lakukan. Nah kembali lagi, Ganjar dengan Pak Mahfud ini pasangan ideal. Ya, walaupun mungkin tema debat besok tentang pertahanan, geopolitik, tapi basic daripada itu adalah pemerintahan dan hukum. Nah, jadi saya sangat yakin beliau bisa membawa negara ini ke tempat yang jauh lebih baik dan tertib secara administrasi kenegaraan. Menurut saya itu. Nah, bicara soal masalah untuk tema debat yang ketiga ini kan bicara tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Nah, prediksi seorang Pak Jirano mungkin melihatnya akan seperti apa dan siapa akan yang lebih unggul di antara tiga paslon itu? Ya ini akan menarik karena setiap yang ikut dalam perdebatan besok itu pernah menjadi pimpinan-pimpinan di semua kementerian. Ya. Nah, ini akan mempunyai satu visi. Tapi saya dalam tanda kutip saya yakin Ganjar punya nilai plus karena di sini dia punya tim yang namanya Mahfud MD. Ya karena yang namanya pertahanan, geopolitik itu basicnya adalah hukum. Ya jadi kembali lagi bukan berarti kita nggak perlu alutsista. Kita perlu alutsista tapi ya kalau kita beli alutsista yang bekas ya jangan dong. Ngapain misalnya kita beli pesawat bekas, tiba-tiba pesawatnya kemarin latihan tabrakan jatuh misalnya seperti itu. Dan sekarang kan perang ini sudah berbeda. Kita wajib punya alutsista, tapi seperti apa alutsista yang kita punya? Cyber jauh lebih kuat sekarang ini. Nah jadi artinya hal-hal ini membuat secara fondasi kepemerintahan harus lebih kuat daripada ilusi sebagai bidang pertahanan semata. Karena yang namanya geopolitik ini adanya bukan hanya di dalam tapi di luar. Serangan ke dalam ini macam-macam caranya. Ekonomi bisa menjadi peperangan. Ya bayangin misalnya
untuk mempunyai stok beras 3 juta ton kita harus beli dari India dengan Vietnam yang sebetulnya mereka nggak mau jual karena memang terjadi krisis pangan yang sangat luar biasa dengan perang Ukraina dengan Rusia, sekarang ditambah lagi dengan Palestina segala macam. Ini dampaknya luar biasa. Nah, jadi sekali lagi masyarakat pinter-pinterlah memilih pimpinan negara kita ya, yang harus paham membaca semua apa yang terjadi di dunia ini. Yang kita hadapi ini bukan ringan. Bukan sembarangan ringan, bukan hanya bukan hanya satu istilahnya formalitas untuk hadir di sebuah podium dan bacakan sebuah teks, tidak seperti itu. Dia harus pandai membaca. Nah, jadi kembali lagi, memang barangkali umur tidak menjadi jaminan, tapi pengalaman itu tertumpang daripada umur sebetulnya. Saya minta maaf, saya baru 51 tahun dunia film, tapi saya merasa saya belum pandai-pandai. Bagaimana saya cuma 2 tahun dunia film. Nah, itu menjadi satu perbandingan. Saya sangat yakin besok perdebatannya menarik. Tapi saya sangat yakin Ganjar akan unggul. Oke, Pak Haji, terakhir mungkin apakah di Pak Ganjar, Pak Mahfud sendiri, terutama mungkin Pak Mahfud ya, artinya menjadi sorotan juga, yang merupakan Menko Polhukam gitu, pernah duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, akan lebih unggul di besok di debat ketiga nih, Pak Haji? Ya, tentu besok itu kan capres ya, bukan cawapres ya. Tapi sebagai Ganjar, dia punya wawasan yang luas ya. Saya minta maaf, bukan saya menghebat-hebatkan dia. Kita ini sebelum menjadi pemimpin suatu daerah melalui jenjang pengkaderan, pelatihan, psikologi, kita ada sekolah partai segala macam, dan kita punya network. Artinya pun kita belajar tentang geopolitik segala macam. Apalagi dengan spesifik pernah menjadi gubernur di satu provinsi, itu mempunyai satu visi yang harus lebar. Dia nggak bisa sempit ya. Maaf lah kalau misal cuma Jakarta, dia cuma punya beberapa istilahnya ya kota media. Tapi kalau misalnya dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur yang punya 38 kabupaten kota, berarti visinya itu namanya visi itu vision, pandangan harus luas. Apalagi sebagai presiden yang dia harus lihat luar negeri, pandangan mesti jauh lagi. Nah, ini adalah insting sebetulnya. Nah, jadi saya sangat yakin walaupun besok adalah capres, tapi saya sangat yakin di sini kekuatan cawapres memberikan input tentang apa itu hukum, apa itu ya geopolitik, dan saya sangat yakin Mas Ganjar paham tentang besok kita bisa lihat akan menarik memang perdebatan ini. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal yang membuat kita geleng kepala. Tapi mari kita hadapi perdebatan ini dengan satu persaudaraan. Sudahlah, kita ini berperang bukan kepada luar gitu, berperang pada diri kita sendiri dan untuk mencapai kesejahteraan kita itu sendiri. Jadi sekali lagi, saya tidak mengunggul-unggulkan Ganjar, tapi saya sangat yakin dia bisa melalui perdebatan yang ketiga ini dengan cukup signifikan. Oke, Haji, terakhir Pak Haji, mengingat ini debat ini kalau ngelihat dari kemarin itu kan cukup menyita perhatian publik, Pak Haji ya. Ini apakah memang perdebatan ini emang menjadi satu barometer untuk masyarakat melihat para calon pemimpinnya ke depan, Pak Haji, atau seperti apa? Ya, dari hasil ke hasil atau dari kampanye atau dari pilpres dari tahun ke tahun ya, 2014, 2019, 2000 sekarang ini sebetulnya persentase debat itu mempengaruhi pilihan juga sangat rendah. Cuman itu menjadi bagian persyaratan undang-undang kembali lagi. Cuman yang sekarang ini memang agak spesifik. Spesifiknya apa? Ada seorang calon cawapres yang notabene masih terlalu muda. Diundang ke TV nggak mau dengan alasan tidak resmi, sekarang dia bisa menjawab. Sebagai sebuah performance kemarin jujur saya akui bagus, sangat bagus, hafalnya luar biasa anak ini. Tapi memang ya tidak menjadi aneh kalau saya juga benar kok banyak singkatan-singkatan yang memang harusnya tidak terjadi seperti itu. Karena ini perdebatan itu kan mesti jelas apa yang didebatkan. Misalnya dia tanya tentang regulasi, itu kan sebetulnya emisi rumah kaca. Ya kalau ditanya gitu Pak Mahfud akan paham kan. Yang dia tanya kan tentang regulasi gitu loh. Ya, jadi artinya debat itu enak untuk dilihat, tapi sebetulnya sebelum debat masyarakat sudah punya pilihan kok. Kalaupun menambah itu nggak besar. Nah, kalau dari setiap nggak tahu, dari hasil survei yang saya baca, hasil sebuah perdebatan itu memberikan kontribusi nggak lebih dari 3%. Nah, jadi
memang sangat diharapkan debat ini bisa merubah. Tapi saya yakin tidak. Masyarakat kita sebetulnya udah punya pilihan gitu. Oke. Harapan ke depan Pak Haji, artinya di situasi pesta demokrasi kita nih, mungkin harapan dari Pak Haji seperti apa? Kan kalau melihat dulu kalau flashback ke belakang ada namanya kampret, cebong segala macam. Berharap ke depannya akan seperti apa sih Pak Haji? Saya berharap mudah-mudahan kali ini yang kita hadapi itu masa generasi emas. Ya. 2045 ini jembatannya sekarang. Mudah-mudahan jembatan ini jangan dirusak. Gitu loh. Yang saya sangat sesalkan yang rusak ini ada orang yang paham bagaimana susahnya kita membangun jembatan ini. Jadi artinya mari kita sudahi perbedaan. Perbedaan itu adalah hak, kemudian perbedaan itu adalah sebuah berkah. Dan nggak usah harus ditamengkan atau dalam tanda kutip intimidasi itu nggak perlu lah. Ya, nggak mungkin kita semua makan gado-gado. Pasti akan ada yang makan ketoprak. Jadi nggak usah dipaksa, lo harus makan gado-gado, enggak. Udah, kita cukup. Kita sebagai negara yang dewasa, negara yang maju, sempat menjadi negara demokrasi cukup unggul. Sekarang dengan sistem begini, dengan keadaan begini, sistem demokrasi kita terasa mundur di mata dunia. Ini sebetulnya resiko yang sangat bahaya bagi kita. Jangan kita pikir kita nggak perlu dunia, oh tidak, kita perlu dunia. Karena nggak mungkin semua produk kita tidak kita lepas ke dunia. Kita nggak mungkin bisa nikmati sendiri. Karena apa yang kita makan itu kadang-kadang berbeda. Ya kita makan roti itu semua terigunya dari luar. Nggak bisa kita nanam gandum. Kita bisa nanam gandum tapi kualitasnya tidak baik. Nah artinya apa? Itu kan ada simbolisasi dari sebuah perbedaan-perbedaan. Jadi saya berharap sudahlah kita cukupi ribut-ribut kemarin, intimidasi kemarin. Mari kita hadapi perbedaan ini dengan happy. Karena nggak mungkin hasilnya akan sama seperti yang kita harapkan. Jadi mari kita berdamai dengan situasi. Oke, sip.